Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi toksikologi industri terkait absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau biasa disingkat dengan ADME. Berikutnya. Ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Next. Sebelum kita masuk pada inti dari materinya, saya akan menjelaskan terkait disposisi toksikogenetika, toksikodinamika. Pertama itu adalah disposisi, merupakan istilah yang biasa digunakan untuk merujuk toksikan ketika kontak dengan tubuh manusia. Itu seperti bagaimana terjadinya absorpsi, kemana toksin tersebut didistribusikan, berapa lama toksin berada pada organ maupun jaringan, dan bagaimana toksin tersebut diubah, serta bagaimana toksin tersebut dikeluarkan melalui tubuh. Yang berikut itu ada toksikokinetika, merupakan ilmu toksikologi yang mempelajari proses kinetika atau pergerakan toksikan di dalam tubuh, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Yang berikut itu ada toksikodinamika, merupakan bagian dari ilmu toksikologi yang mempelajari bagaimana terjadinya efek atau perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksin. Itu termaksud dalam proses biokimia dan juga fisiologi pada molekul dan jaringan target organ, seperti proses mengikat, mengaktifkan, atau menghambat reseptor. Next. Pertama, kita masuk pada materi absorpsi. Absorpsi ini merupakan suatu proses transfer toksikan melalui atau melewati sistem sel organ tubuh hingga ke dalam darah atau sistem sirkulasi limfatik atau getah bening. Namun, absorpsi juga dapat terjadi, tempat terjadinya absorpsi itu adalah saluran pencernaan, paru-paru, dan juga kulit. Namun absorpsi ini juga dapat terjadi melalui tempat lain seperti subkutis, peritoneum, dan juga otot. Dalam kaitan dengan proses absorpsi, khususnya itu pada toksikan, bagian sel yang berperan penting adalah membran sel. Proses absorpsi terjadi pada bagian membran sel. Membran sel akan tersusun rapat dengan molekul fosfolipid yang diselingi berbagai macam molekul protein dan juga kolesterol. Berikutnya. Absorpsi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama saya sudah jelaskan itu adalah absorpsi melalui saluran pencernaan, paru-paru, dan juga kulit. Yang pertama itu absorpsi melalui saluran pencernaan. Bahan kimia dapat masuk ke saluran pencernaan melalui makanan maupun minuman. Lambung merupakan tempat yang biasanya melakukan penyerapan yang paling signifikan, terutama untuk asam lemah yang bersifat diffusible. Ada juga non-ionisat dan juga liposoluble. Beberapa toksikan seperti 5-fluorouracil, kalium, dan juga timbal diketahui dapat diserap melalui usus dengan sistem transport aktif. Yang berikut itu ada absorpsi melalui saluran pernafasan. Maaf ya, di sini sebenarnya itu melalui saluran pernapasan atau paru-paru. Itu toksisitas diakibatkan oleh adanya penyerapan atau absorpsi atau pengendapan racun dari udara di paru-paru. Kelompok toksikan utama yang diabsorpsi melalui paru-paru adalah gas seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Next. Yang berikut ada absorpsi melalui kulit. Beberapa bahan kimia dapat diserap oleh kulit dalam jumlah yang cukup untuk menghasilkan efek sistemik. Contohnya itu seperti pajanan fatal terhadap beberapa jenis insektisida yang terjadi pada pekerja pertanian setelah mengalami penyerapan insektisida melalui kulit.
Kulit terdiri atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan juga dermis. Untuk diserap dalam kulit, pertama-tama bahan kimia akan melewati stratum corneum dan selanjutnya melewati 6 lapisan kulit lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan toksikan melalui kulit, meliputi integritas stratum corneum, kondisi hidrasi stratum corneum, suhu lingkungan, pelarut yang berfungsi sebagai pembawa, dan ukuran molekul. Beberapa zat kimia yang relatif lebih mudah diserap oleh kulit itu seperti insektisida dan juga benzena. Materi berikutnya akan saya persilakan kepada teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam materi tentang distribusi. Jadi distribusi adalah proses pergerakan toksikan tersirkulasi dari tempat asal pajanan ke daerah lain di dalam tubuh, baik melalui sistem peredaran darah maupun limfatik. Setelah melalui proses absorpsi, toksikan akan terdistribusi melalui sistem peredaran darah maupun limfatik menuju ke jaringan di dalam tubuh. Proses pergerakan ini akan mengikuti mekanisme transportasi toksikan melewati membran sel. Toksikan yang mudah larut dalam lemak akan lebih banyak ditemukan pada jaringan lemak tubuh, sedangkan toksikan yang mudah larut dalam air akan lebih banyak terdapat di dalam darah. Next. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi toksikan tersebut adalah yang pertama laju aliran darah ke jaringan, berikutnya pergerakan melewati saluran kapiler, lalu pergerakan melewati membran sel, kemampuan jaringan untuk mengikat toksikan, transport aktif jaringan, kelarutan dalam lemak. Next. Penyimpanan toksin. Nah, penyimpanan toksikan ini terdapat di dalam tubuh, dapat disimpan di beberapa lokasi. Yang pertama yaitu pada protein plasma. Nah, beberapa protein plasma mengikat xenobiotik serta beberapa konstituen endogen tubuh. Albumin adalah protein utama dalam plasma dan dapat berikatan dengan banyak jenis senyawa dibandingkan dengan protein lain dalam plasma seperti globulin, lipoprotein, dan glikoprotein. Lalu yang berikut, hati dan ginjal. Hati dan ginjal memiliki kapasitas yang tinggi untuk mengikat banyak bahan kimia. Karakteristik ini mungkin terikat dengan fungsi metabolisme dan ekskresi yang dimiliki oleh hati dan ginjal. Protein tertentu memiliki sifat pengikat spesifik teridentifikasi berada pada kedua organ ini, yaitu metallothionein dan juga yaitu metallothionein, di mana metallothionein ini berperan pada pengikatan kadmium di hati dan ginjal serta transfer logam dari hati ke ginjal. Lalu yang berikutnya adalah lemak, di mana sifat lipofilik yang dimiliki oleh suatu senyawa akan menyebabkan senyawa tersebut mengalami penetrasi oleh membran sel dan penyerapan oleh jaringan secara cepat. Toksikan yang bersifat sangat lipofilik akan didistribusi dan terkonsentrasi di lemak tubuh, di mana mereka dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, senyawa yang biasanya disimpan dalam jaringan lemak, misalnya DDT, dieldrin, dan polychlorinate biphenyls. Oke, selanjutnya tulang. Tulang adalah tempat penyimpanan utama bagi toksikan seperti fluorida, timbal, dan strontium. Nah, penyimpanan terjadi melalui reaksi adsorpsi, pertukaran antara cairan interstisial dan kristal hidroksiapatit dari mineral tulang. Nah, berdasarkan kesamaan ukuran dan muatan, F-min dapat dengan mudah menggantikan OH-min, dan kalsium dapat digantikan dengan timbal atau strontium. Nah, zat yang disimpan ini dapat dilepaskan melalui pertukaran ionik dan melalui pelarutan kristal tulang saat terjadi osteoklas.
Yang berikut adalah blood-brain barrier. Nah, akses masuk ke otak dibatasi oleh dua penghalang, yaitu blood-brain barrier dan juga cerebrospinal fluid barrier. Banyak toksikan tidak dapat masuk ke otak dalam jumlah yang banyak karena adanya penghalang ini. Oke, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Yang berikut adalah metabolisme. Nah, pengertian metabolisme itu sendiri merupakan perubahan zat asing atau xenobiotika menjadi metabolit aktif atau bioaktivasi, atau tidak aktif atau detoksifikasi yang dikatalisis oleh enzim. Nah, zat asing atau xenobiotika ini itu merupakan bahan kimia yang terdapat dalam tubuh namun tidak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, jika terjadi penumpukan dalam tubuh itu akan memberikan efek toksik. Yang berikut adalah istilah metabolisme. Istilah metabolisme ini itu ada persistensi. Sifat persisten atau retensi xenobiotika dan metabolitnya terhadap suatu perubahan. Yang kedua ada biokonsentrasi. Nah, biokonsentrasi ini merupakan pengambilan dan retensi xenobiotika langsung dari massa air oleh makhluk hidup melalui jalur pajanan seperti ingesti atau insang maupun jalur epitel biota perairan. Dalam metabolisme terdapat dua tipe metabolisme. Yang pertama ada detoksifikasi. Nah, tipe detoksifikasi ini merupakan proses di mana xenobiotika itu dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Proses ini akan mengubah senyawa toksikan lipofil menjadi polar agar mudah diekspresi. Yang kedua ada bioaktivasi. Nah, bioaktivasi ini merupakan tipe di mana xenobiotika dapat berubah menjadi bentuk yang reaktif atau lebih toksik. Nah, proses ini akan mengubah senyawa yang stabil secara kimia menjadi metabolit yang reaktif. Yang berikut ada 4 reaksi katalisasi. Yang pertama ada oksidasi. Nah, oksidasi ini merupakan salah satu proses terbesar dalam katalisasi. Nah, enzim yang berperan dalam proses oksidasi ini itu salah satunya ada sitokrom P450. Yang kedua ada reduksi. Nah, dalam proses ini, reduksi ini merupakan proses yang penting untuk pembentukan gugus hidroksil atau amino yang dapat membuat obat menjadi metabolit lebih polar. Nah, serta berperan penting pada metabolisme senyawa yang mengandung karbonil, nitro, dan azro. Yang ketiga ada hidrolisis. Nah, pada hidrolisis ini itu merupakan proses di mana xenobiotik ester dan amida itu menghasilkan asam karboksilat, alkohol, dan amina. Nah, salah satu enzim yang berperan dalam proses hidrolisis ini itu merupakan enzim karboksilasterase, esterase, dan amidase. Yang terakhir ada konjugasi. Nah, konjugasi ini merupakan proses yang melibatkan asam glukuronat atau glukuronidasi yang merupakan konjugasi umum dalam metabolisme. Dalam proses konjugasi ini itu melibatkan enzim glukorenosiltransferase. Nah, yang berikut ada fase biotransformasi. Nah, fase biotransformasi ini yang pertama ada fase 1, di mana pada fase ini itu mencakup berbagai reaksi yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, enzim yang berperan penting dalam fase 1 ini itu merupakan enzim sitokrom P450 yang mengkatalisis berbagai reaksi biotransformasi dan bertanggung jawab atas metabolisme berbagai senyawa eksogen dan bertanggung jawab atas metabolisme berbagai senyawa eksogen. Yang berikut adalah fase kedua biotransformasi. Nah, pada fase ini itu terjadi reaksi konjugasi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Akan menghasilkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi dengan asam glukuronat, sulfat, dan asam amino. Nah, konjugat ini bersifat sangat polar dan mudah diekspresi. Produk yang dihasilkan dari proses biotransformasi ini itu disebut metabolit. Nah, hasil metabolit ini akan didistribusikan oleh darah
untuk diekspresikan melalui urin atau feses. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikut. Oke, baik. Saya akan mencoba menjelaskan materi yang berikut, yaitu ekskresi. Jadi, toksikan dapat keluar dari dalam tubuh melalui berbagai macam cara, antara lain yaitu melalui urin, empedu, paru-paru, feses, cairan subsinal, air susu ibu, keringat, serta saliva. Jadi, urin adalah organ tubuh yang berperan penting terhadap ekskresi toksikan. Melalui urin adalah ginjal. Yang berikut empedu ekskresi melalui empedu berasal dari metabolisme toksikan oleh organ hati. Terus yang berikut paru-paru toksikan yang tetap berada pada suhu tubuh akan diekskresikan melalui paru-paru. Contohnya toksikan yang diekskresikan melalui paru-paru antara lain cairan yang mudah menguap, misalnya dientil enter, yang contoh yang berikut gas dengan kelarutan rendah dalam darah, misalnya etilen. Yang berikut contoh yang berikut gas dengan kelarutan tinggi dalam darah, misalnya kloroform. Yang berikut gas anestesi dengan kelarutan tinggi, misalnya haloton dan metoksifluran. Yang berikut, feses merupakan salah satu jalur ekskresi toksikan hasil metabolisme pada saluran gastrointestinal. Di dalam feses, yang berikut, air susu. Ekskresi toksikan melalui air susu sangat berbahaya karena dapat memindahkan toksikan dari ibu kepada anaknya atau dari hewan, misalnya sapi, kepada manusia. Toksikan diekskresikan ke air susu melalui proses difusi. Yang berikut keringat dan saliva. Keringat dan saliva merupakan jalur minor untuk ekskresi toksikan. Next. Half-life. Half-life atau waktu paru merupakan parameter farmakogenik yang biasanya digunakan untuk menghitung proses penyerapan dan eliminasi. Absorption half-life atau waktu paru absorpsi didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan setengah bahan kimia untuk diserap dari lokasi absorpsi. Misalnya waktu paru absorpsi suatu bahan kimia adalah 30 menit, berarti 50% bahan kimia akan diserap dari tempat absorpsi setiap 30 menit. Waktu yang diperlukan untuk mengekskresikan separuh dari kadar dosis internal ke luar tubuh. Yang berikut biological monitoring. Biological monitoring atau biomonitoring adalah pengambilan sampel dari cairan tubuh dan terkadang jaringan tubuh dengan tujuan mengetahui atau memperkirakan dosis internal paparan bahan kimia di tempat kerja pada individu atau memulai kisaran paparan internal dalam populasi tertentu terhadap populasi di lingkungan. Selain untuk mengetahui atau memperkirakan dosis internal dan menilai paparan dalam populasi, biomonitoring juga bertujuan untuk menilai tingkat paparan, toksikan, dan risiko kesehatan yang terjadi, serta mengetahui efektivitas program pencegahan dan pengendalian risiko keselamatan dalam kerja. Yang berikut, saya akan menjelaskan ada beberapa pengertian. Dalam mengambil sampel perlu diperhatikan waktu pengambilan sampel sesuai ditetapkan ACGIH dalam setiap BI. Waktu pengambilan sampel merupakan ACGIH meliputi yang pertama itu ada prior to shift. Prior to shift adalah pengambilan sampel 16 jam setelah selesai terpapar, tetapi sebelum terpapar apapun
pada hari pengambilan sampel. Yang berikut ada prior-to last shift, pengambilan sampel sebelum shift terakhir pada 1 minggu kerja. Yang berikut ada increase during shift. Increase during shift merupakan pengambilan sampel yang memerlukan sampel sebelum dan sesudah shift. Yang berikut ada during shift, pengambilan sampel kapanpun setelah 2 jam terpapar. Yang berikut ada end of shift, pengambilan sampel secepatnya setelah paparan selesai. Yang berikut ada end of the work week, pengambilan sampai setelah atau 5 hari kerja berturut-turut terpapar. Yang berikut ada discretionary atau not critical. Discretionary atau not critical merupakan pengambilan sampel yang dapat dilakukan kapan saja dipengaruhi faktor waktu paruh yang panjang dan tingkatnya. Mungkin memerlukan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun setelah seorang pekerja pertama kali mulai bekerja sampai mendekati kondisi aman dan sebanding dengan BI. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.